Halo teman-teman semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, kode sahamnya CEPIN. Ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya dari websitenya si Charon Pokpan, ini produk-produk dari si Charon Pokpan ya untuk makanan olahannya. Jadi nugget-nuggetnya mereknya ini sangat terkenal ya, Fiesta. Ini ada Golden Fiesta, ada Fiesta, lalu ada yang ready meal, ada ready to serve, ada Cham juga, ada Akumo, Oke, Asimo. Jadi kita bisa lihat produk-produknya si perseroan yang olahannya ada di sini. Ya, lalu kita akan melihat dari materi public expose-nya. Di materi public expose ini dikasih tahu bahwa CEPIN ini dimiliki oleh PT Sentral Agromina. Nah, ini sebanyak 55,5%. Dan udah mulai berdiri di tahun 1972. Jadi udah lama banget, punya pengalaman lebih dari 40 tahun. Bahkan udah hampir 50 tahun ya kalau misalnya di tahun 2022 nanti. Dan merupakan market leader dari setiap segmennya ya, setiap segmen bisnisnya dengan brand yang sangat kuat. Ya, ini dikasih tahu di materi public expose-nya. Dan juga memiliki well position to take full advantage ya dari opportunity yang ada di Indonesia untuk industri poultry-nya. Dan udah menjadi perusahaan TBK, perusahaan publik sejak tahun 1991. Nah, ini sekilas tentang perseroan, punya poultry feed, ada poultry farming, ada food and beverage, dan juga ada lain-lain. Oke, jadi sekarang si CEPIN ini udah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3 2020. Kira-kira seperti apa sih kinerjanya? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, kuartal 3 2020 ini cenderung bagus ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kuartal 2 dan kuartal 1 2020, yang tadinya cuma 13 sampai 14 triliun, nah ini udah hampir 16 triliun. Jadi luar biasa banget bisnis dari si CEPIN ini. Tapi sayangnya labanya cenderung mengalami penurunan ya dari 921 miliar di kuartal 1 2020, turun lagi ke 730, lalu turun lagi ke 628 miliar. Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan kuartal 3 2019, pendapatan juga naik lagi, tapi labanya justru agak turun ke 632. Nah, seperti apa kira-kira key statistiknya? Kita akan lihat dari solvency rasionya terlebih dahulu. Nah, solvency rasio current rasionya di 2,66, jadi udah sangat sehat ya, di atas 1 kali. Kalau kita lihat dari DER-nya, debt to equity rasionya di 0,27. Long term debt dibagi dengan equity juga 0,14. Jadi kalau misalnya ini jauh di bawah 1, ini juga bisa kita katakan sebagai perusahaan yang sehat ya, sebagai perusahaan yang sehat. Jadi buat potensi default atau gagal bayar ini sangat kecil ya untuk si Charon Pokpan ini. Lalu kalau misalnya kita pakai laporan keuangan terakhir, return on equity-nya itu masih 15,2%. Jadi masih bagus banget. Kita bakal lihat kira-kira grafiknya seperti apa ya. Nah, ini dia grafiknya. Kalau misalnya kita perhatikan dalam 5 tahun terakhir, ini posisinya juga masih agak di tengah-tengah ya. Jadi nggak di bawah banget, tapi di tengah-tengah. Jadi potensi buat naik lagi masih ada untuk Charon Pokpan, apalagi sekarang masih pandemi ya. Kalau return on equity turun itu ya boleh dikatakan nggak masalah lah ya, nggak masalah, bisa ditoleransi. Lalu kita akan lihat dari sisi current PE ratio ini di angka 28,63. Kira-kira posisinya sekarang lagi di mana? Nah, posisinya sekarang lagi di tengah-tengah ya. Jadi nggak mahal, sempat di 40-an, dan juga nggak murah, sempat di 20-an bahkan di 15. Nah, kalau misalnya udah mendekati PE ratio di bawah 25 atau mendekati 20 kali, saham Charon Pokpan ini sebenarnya mulai boleh diperhatikan lagi ya, atau mungkin mulai boleh dicicil buat beli lagi. Karena buat turun ke bawah PE ratio 15 kali itu susahnya bukan main. Ini cuma sebentar doang ya. Cuma sebentar doang, di dekat-dekat 15 habis itu naik lagi. Karena memang brand equity-nya yang sangat kuat, bisnisnya juga sangat bagus ya. Jadi orang-orang investor ini udah percaya banget sama bisnis Charon Pokpan ini. Lalu kita akan melihat dari sisi price to book value ratio-nya ini di angka 4,36 kali, artinya premium ya, premium. Cuman kita bakal lihat dari sisi 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir sekarang posisinya juga lagi di tengah-tengah.
Dan buat potensi downside-nya dari 4 ke kisaran 3,5 lah, 3,5. Jadi penurunannya terbatas, tapi kalau misalnya kita mau lihat ke potensi kenaikannya, ini juga cukup lumayan ya, bisa di kisaran 5,5 sampai 5 lah. Jadi boleh dikatakan kinerja terakhir masih bagus ya, pendapatan naik, laba turun ya cukup wajar karena pandemi. Tapi bisa mengalami penaikan pendapatan itu udah luar biasa banget buat Charon Pokpan. Harganya juga sekarang lagi so-so ya, nggak mahal nggak murah, dan potensi buat default nggak ada. Jadi boleh dikatakan cukup menarik lah untuk diperhatikan ini sahamnya. Cuman memang Charon Pokpan sahamnya nggak murah ya, nggak murah. Harganya memang cukup premium. Oke, jadi kita bakal lihat terakhir dari sisi valuation dengan menggunakan metodenya Stockbit. Kira-kira valuasi dari Charon Pokpan ini berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat harga sekarang kan 58.50 ya per lembarnya. Target price spin itu di 5.307. Ini berdasarkan metode yang dipakai oleh Stockbit. Sementara konsensusnya bervariasi sangat jauh dari 2985 menjadi sampai dengan 5.242. Jadi mau dilihat gimana pun margin of safety-nya masih 0% ya, potensi reward-nya masih 0%. Mendingan nunggu dulu untuk koreksi baru kita mulai masuk sebagai investor. Oke, jadi video kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.